Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sabahul wardah ayuhal ikhwah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas kemarin. Dan qadarullah, karena kendala sinyal ya jadinya sempat terpotong ya. Di pagi yang gerimis-gerimis ini InsyaAllah kita akan bahas masalah pengobatan masalah kanker dengan ruqyah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya sifat kanker itu sendiri menurut sebagian ulama ya, kanker masih belum diketahui sebab pasti ya, mengapa penyakit itu bisa timbul. Bahkan menurut sebagian dari mereka jinlah yang menjadi salah satu penyebab yang dapat memperparah penyakit kanker di tubuh manusia. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yang ada dalam kitabnya Syekh Nasir Al-Minshawi ya, yang berjudul Al-I'jazu fi Amradil Jan, yang mana beliau mengutip perkataan dari Dr. Syarif Umar, Dr. Syarif Umar, Ustadzul Auram. Beliau adalah pakar spesialis pengobatan kanker dari Mesir, dari Qasrul Ain Mesir. Beliau mengatakan inna qudama al-misriyin hum awwalu man ta'arafu ala maradis sartan wa awwalu man wasafuh. Orang-orang Mesir kuno, mereka lah kaum yang pertama kali mengenal tentang penyakit kanker dan yang pertama kali menyebarluaskan tentang jenis penyakit kanker ini. Wa wasafu ilajahu bil istisal jirahi wal kaybin nar. Ya, mereka juga yang pertama kali mengobati kanker dengan cara membedah tubuh manusia dan dengan pengobatan sundutan api panas. Nah, zaman sekarang ya operasi dan juga disinar ya. Nah, itu sebenarnya sudah pengobatan warisan peradaban lama. Salah satunya peradaban Mesir kuno. Jadi ketika mereka mengobati kanker, salah satunya dengan menggunakan kai, sundutan api panas. Zaman sekarang ya dengan disinar seperti itu. Wa kanu ya'taqiduna anna sababal isabati an tariqil arwahis syarirah. Mereka meyakini bahwasanya kanker itu disebabkan oleh ruh-ruh yang jahat. Yang dimaksud ruh jahat di sini adalah jin. Wa hadha i'tiqadun sahih, kata Dr. Umar, Syarif Umar. Nah, keyakinan yang mereka yakini ada benarnya juga, kata beliau. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yakni ketika beliau mengabarkan kepada kita tentang penyakit ta'un. Beliau mengatakan ta'un itu waghzu a'daikum minal jin. Ya, salah satu tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin, setan-setan bangsa jin. Wa fi kullin syuhada. Dan setiap orang yang meninggal karena penyakit ta'un, mereka layak disebut syuhada. Nah, dalam hadis ini dikatakan hikmahnya ya, salah satunya, bagi Anda yang sedang diganggu dengan gangguan jin, santet, tenung, teluh, gendam, atau apapun jenisnya, Anda hakikatnya sedang berada dalam medan jihad pertempuran yang hakiki, melawan musuh yang abadi, setan dan sekutu-sekutunya. Ya. Dan setiap orang yang meninggal karena gangguan jin, entah itu disihir atau karena gangguan jin yang lain, masul isqi, masul adawah, atau masul intiqam, atau yang lainnya, maka insyaallah ya dia termasuk orang-orang yang syahid ya, sama seperti orang yang jihad fisabilillah, ketika dia memang benar-benar memurnikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut ya, sebagian pendapat ulama, yang namanya ta'un itu sarton, ya kanker. Tetapi sebagian yang lain mengatakan ta'un ya penyakit ta'un, beda dengan kanker. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini penjelasan yang kami baca ya. Banyak ulama yang mengatakan ta'un itu, ini sinyal agak terganggu, jadi mohon maaf kalau nanti banyak macet. Yang jelas insyaallah saya akan ulangi. Kalau misal ada sinyal yang terganggu, nanti video ini akan tersimpan di Facebook saya.
Jadi kalau misal mungkin ketika live streaming ini banyak gangguannya dan Anda ada kesibukan, silahkan tinggalkan, tak masalah. Nanti setelahnya bisa Anda simak. Anna hadhil adwiyat al-mu'alijat lis-sartan laha nafsul 'aibir ra'isi lil 'ilaj bil asy'ah. Ya. Di antara pengobatan kanker modern ada terdapat suatu kekurangan tersendiri, khususnya pengobatan dengan menggunakan asy'ah. Ya, dengan disinar gitu ya. Mohon maaf. Intinya pengobatan dengan menggunakan sinar pun itu mempunyai beberapa kekurangan-kekurangannya sendiri dan mempunyai efek samping yang lumayan besar. Di antaranya adalah muntah-muntah setelahnya, ya. Kemudian menjadi lemah, letih, lesu. Waduh. Ya, mohon maaf, terganggu lagi. Masih belum jelas ya apa terapi khususnya. Bahkan ada penelitian di Indonesia bahwasanya penyakit kanker 80%-nya itu adalah karena sebab psikis ya, psikosomatis. Jadi orang itu sering sedih, sering kecewa, ada endapan amarah yang tidak bisa tersalurkan ya. Itu yang biasanya menjadikan kanker itu tumbuh pesat di tubuh manusia. Dr. Mahfud, beliau juga salah seorang pakar dari Mesir, mengatakan bahwasanya innahu yas'ubu jiddan an natahaddatsa an asbabi mubasharah taqulu innaha sababus sartan. Sampai saat ini kita masih mengalami suatu kendala untuk menjelaskan kepada masyarakat secara luas tentang sebab utama penyakit kanker itu bisa muncul. Walakinna nahnu fi marhalatil bahthi an mafatihil, kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan hal tersebut diduga sebagai salah satu sebab penyakit kanker itu. Ya. Wa annana la nastati'u ijada alaqati sababiyati bainal amradin nafsiyah wal isabatu bisartan. Nah, dan untuk saat ini kami belum, dan juga hubungannya dengan penyakit kanker. Walakinna al-amradun nafsiyah tud'iful jihaz al-manna'i lil insan. Tetapi kita sudah ketahui bersama bahwasanya penyakit-penyakit kejiwaan, nah, dari sinilah nanti akan memperparah penyakit kanker tersebut. Ya. Dari penyakit-penyakit atau masalah-masalah di kejiwaan manusia. Dari situ akan timbul gejala-gejala yang semakin parah. Nah, maka dari itu Dr. Dewi Yogo Pratomo ya, di Indonesia telah menjelaskan suatu penelitian bahwasanya kanker itu tidaklah timbul kecuali karena kondisi psikis manusia yang sedang goncang. Semakin goncang, maka kanker itu semakin ganas. Maka dari itu para ulama ya, khususnya yang ada di Mesir ini, mereka menjelaskan tentang tata cara menenangkan kondisi batin manusia dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan Masya Allah, itu terbukti amat sangat ampuh untuk mengobati bahkan menghilangkan penyakit kanker dari tubuh manusia. Segala macam kanker. Syekh Han dalam kitab beliau Kaifa tu'aliju maridoka, beliau mengatakan bahwasanya kemarahan itu sendiri bisa melemahkan sistem kerja organ tubuh manusia. Di antaranya bisa membuat
radang di usus, radang lambung yang disertai rasa panas, diabetes, meminta wasiat ya, nasihat kepada beliau, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa demikian? Karena kata Syekh Sadhan, di anna syaitan lahu tahakkuman fi jiryanid dam. Karena yang namanya setan itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan-jalan di pembuluh darah manusia. Bahkan setan bisa dalil-dalil yang di antara dalil-dalil yang mengatakan setan itu bisa memperparah, bahkan menimbulkan penyakit di dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahash ketika beliau itu mengalami pendarahan atau istihadah. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang istihadahnya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mahadihi raqdatun min raqadati syaitan. Sungguh istihadah, pendarahan yang kamu alami ini adalah salah satu hentakan dari hentakan-hentakannya setan yang ada dalam rahim. Yang kedua, dalam Al-Quran sudah jelas dalam surat Shad ayat 41, Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masaniyas syaitanu binusbi wa adab. Dan ingatlah kisah hamba kami Ayyub alaihi salam ketika dia menyeru kepada Tuhannya, Ya ilahi Rabbi, sesungguhnya aku telah disiksa oleh setan ya, dengan suatu penyakit. An-nusbu adalah penyakit al-marad, wal adab, yakni rasa payah, rasa pedih dari penyakit yang ditimbulkan oleh setan tersebut. Ini diabadikan munajatnya Nabi Ayyub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada banyak lagi. Nah, untuk kanker sendiri, ya, jangan sedih, jangan khawatir, hilangkan rasa cemas. Ini yang menjadikan kanker itu biasanya semakin menyeruak kerjanya menjadi lebih ganas dengan kesedihan, putus asa. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, yakni yang menjadikan Allah di atas segala-galanya, mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan di hati mereka dan tidak ada kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua prinsipnya, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Beriman berarti Anda harus benar-benar memperbaiki tauhid, meluruskan tauhid, mengokohkan suatu penyakit Allah. Sebagaimana Allah tuntun Nabi Ayyub alaihissalam untuk mengobati penyakit yang tidak pernah ada dan tidak pernah ada sebelum atau setelahnya. Urkud birijlika hada mughtasalun baridu wa syarab. Hentakan kakimu wahai Ayub, itu ada air yang sejuk untuk kamu mandi dan minum. Dituntun bagaimana caranya untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit kanker yang ada pada diri Anda. Pertama, amanu, beriman. Mereka orang-orang yang beriman, mengokohkan ketauhidan dan memurnikan akidah. Wa kanu yattaqun, dan juga yang bertakwa kepada Allah, tentu dengan memperbaiki peribadatan dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur bisa kepada derajat ihsan. Kemarin sudah kita bahas masalah takwa itu apa. Takwa itu artinya dari khasyah, ketakutan. Khasyah beda dengan khauf. Khasyah takut yang melahirkan sebuah kecintaan dan kedekatan. Khauf takut yang melahirkan pelarian. Kita takut kepada ular, kita takut pada harimau, kita lari dari harimau. Kita takut sama Allah, kita justru akan mendekat dan semakin cinta kepada Allah. Itu takwa, derajat ihsan. Itulah yang nanti akan menjadi bekal dalam setiap pengobatan. Tidak hanya kanker saja, sihir, jin, ain, ya, ini yang penyakit-penyakit gaib ya, atau yang lain-lainnya. Tentu dengan ini terlebih dahulu. Dua tadi, keimanan serta ketakwaan. Dengan bekal keimanan serta ketakwaan itulah hati menjadi hidup. Ketika mendengarkan Al-Quran atau membaca Quran atau diruqyah oleh orang lain, akan lebih meresap dan mengena. Sehingga efek ruqyah menjadi lebih dahsyat dan maksimal. Dengan bekal keimanan serta ketakwaan. Keimanan adalah bekal hati, organ tubuh, dengan mengejawantahkan apa yang telah diikrarkan dalam hati dan diyakini oleh qalbu,
Sedangkan ketakwaan hasilnya yang menjadikan kita beribadah bukan untuk yang lain tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situlah akan muncul janji Allah juga yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Yang bergi segala fungsi, memperbaiki fungsi kerja organ tubuh. Ya. Hormon itulah hormon kebahagiaan yang sering disebut dengan hormon endorfin. Ini saya minum dengan tangan kanan ya. Bismillah. Kita ngopi dulu. Ini sinyalnya dari tadi, masya Allah, batet. Saya tidak peduli berapa banyak yang nonton. Yang jelas ini video akan saya simpan di Facebook. Kalau Anda nggak sempat nonton atau kesel karena buffering terus, nanti lihat saja di Facebook. Ya, ini tadi. Pertama, dengan bekal iman serta ketakwaan untuk nantinya mempraktekkan tata cara pengobatannya. Baik, saya langsung saja, nggak berpanjang-panjang. Di sini saya sudah berikan contoh ya untuk takaran-takarannya, bahan-bahannya saya kira tidak perlu, nanti bisa Anda cari sendiri. Untuk pengobatan kanker ya dengan metode pengobatan Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya dengan metode ruqyah syar'iyyah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Aati Buhaira ya. Untuk para penderita pengidap penyakit kanker, hendaklah menyediakan setengah kilo madu murni. Syukur-syukur ada jenis madu bidara. Kalaupun tidak ada tidak masalah, yang penting madu murni. Nisfu kilo asul sofi asli. Ya. Setengah kilo madu murni yang asli. Ya. Beliau menjelaskan nau'uhu sidar. Yang lebih baik adalah madu bidara au syuki, atau madu yang diambil dari tanaman yang berduri ya, yang lebahnya itu menyerap sari-sari dari tanaman yang berduri. Itu lebih baik. Kalau tidak ada ya madu murni saja. Ini dicatat ya. Pertama, sediakan setengah kilo madu murni yang asli. Yang kedua, ra'su thaum mutawassitul hajm, setengah siung bawang putih. Kalau bawang putih itu kan begini ya, bulat begitu, dirajang setengahnya saja ya, setengah lain tidak usah, setengah siung itu ya namanya ya, apa sih namanya, satu gembal diparok gitu. Jadi setengah gembal. Yang ketiga, habbatul barokah, biji jinten hitam, habatus sauda ya. Kalau tidak ada habatus sauda terlalu susah, cari minyaknya, minyak habatus sauda, minyak jintan hitam. Dan 3 ini saja. Yang keempat ini tanaman Mesir, jadi susah dicarinya. 3 ini saja. Setengah kilo madu murni, setengah gembal bawang putih, dan minyak habatus sauda jintan hitam. Thariqatul istikhdam, cara memakainya. Pertama, yu'khadhu minha 3 mala'iqa kabirah tukhallitu ma'al asal. Ya, habatus sauda ya, kita ciduk, kita ambil 3 sendok besar. Mala'ik kabirah atau mil'aqatun kabiratun maksudnya adalah sendok sayur. Ini sendok besar. Ini sendok pertengahan kalau dalam bahasa Arab. Mil'aqatun mutawassit. Setelahnya bawang putihnya ditumbuk. Oke. Setelah ditumbuk, dicampur dengan campuran madu dan habatus sauda tadi. Ya'khudul maridu mil'aqatan mutawassitatan minal khaliti kulli yawmin sabahan 'ala riq. Ya.
si pesakit hendaknya mengkonsumsi ramuan tersebut setiap pagi. Paling bagus sebelum matahari terbit. Ya jam-jam segini udah terbit belum di Purwokerto? Belum. Di Sukaraja belum terbit. Ya jam 5-an ya. Dengan sendok mutawasithah ya. Yastakhdimul ilaja limuddati 3 syuhur. 3 ashhur. Ya, duna inqita'in. Dan pengobatan ini harus dilakukan paling banter itu 3 bulan. Nah, dalam kitab lain dikatakan minimal sekali 3 minggu. Itu minimal sekali 3 minggu tanpa ada jeda. 3 minggu. Kalau di sini dikatakan harus dibacakan ayat-ayat ruqyah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan innamas syifa'u fi syai'aini. Al-Qur'an wal asal. Sesungguhnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala terdapat pada dua hal. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah madu. Al-Qur'an ini obat langsung dari langit, sedangkan madu adalah obat ayat-ayat yang macet lagi ya, mohon maaf sekali. Ya. Adapun ayat-ayat yang akan kita baca, insya Allah akan kita bacakan bersama-sama. Silakan sediakan Al-Qur'annya. Ya. Oke. Bisa sediakan Al-Qur'annya. Takarannya tadi sudah jelas ya. Saya ulangi latar. Alhamdulillah. 3 sendok besar habatus sauda. Ya ini memang putus-putus. Silahkan nanti disimak lagi di wall Facebook saya supaya tidak putus-putus. Ya kemarin saya nyoba rekam video offline, ternyata ketika mau diunggah terlalu besar, minim kuota ini. Ya jadi saya adakan siaran langsung. Memang kendalanya putus-putus, mohon maaf karena sudah. Pertama surat Al-Fatihah. Kita baca surat Fatihah ya ke ramuan tadi. Kemudian Al-Baqarah 1-5. Sini ada juga ini. Dan Al-Baqarah ayat 164, 165. Biasanya 163 ya. Bolehlah dari 163. Ya. Kembali lagi. Ayat kursi 2 ayat setelahnya dan lain-lain nanti akan saya tulis saja di status Facebook ya, supaya lebih memudahkan. Kemudian selain bahan-bahan yang untuk diminum, ada juga yang nanti harus dioleskan ke seluruh tubuh, yakni dengan menggunakan minyak zaitun. Jadi jelaskan minyak zaitun yang cukup untuk membalur tubuh selama kurang lebih 3 minggu, minimal 3 minggu, dan syukur-syukur bisa 3 bulan tanpa sinyalnya. Maka kita akan tuliskan di status Facebook, insya Allah. Ya nanti kalau sudah dibacakan zaitunnya dioleskan di tempat yang ada kankernya. Nah kalau kanker darah bagaimana? Kalau kanker darah di sini dijelaskan yang harus dipijit adalah, sebentar, ini beda kitab lagi. Yang harus dipijit adalah umudul fakri, yakni di area tulang belakang. Jadi dipijit dari itu untuk kanker darah. Ya, jadi di sekujur tulang belakang. Ya, itu diantara pengobatan kanker menurut Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diijtihadkan oleh para ulama, dan alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang berhasil dan sembuh dengan kemukjizatan Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawi. Kalau nggak mau repot, saya nggak lagi promosi, saya juga ada herbalnya, namanya Kantas. Ya, ini herbal khusus untuk mengobati penyakit kanker, segala macam kanker, Kantas ya namanya. Dan juga bisa untuk mengobati orang yang terkena HIV/AIDS serta mengobati gangguan stroke. Ya, ada namanya Kantas. Nanti bisa dipesan melalui nomor yang akan saya sebutkan di kolom komentar di video ini. Itu yang nggak mau repot. Tapi kalau mau mencoba cara yang tadi, bisa pesan lewat online. Ada yang mau tanya?
Boleh masalah kanker atau yang lainnya. Masalah sihir saja ya. Kalau masalah medis, saya hanya membaca kitab. Ya. Jadi bukan pakar saya. Kalau ada yang mau tanya masalah sihir, gangguannya selama ini, silahkan. Mumpung masih online siaran ini. Tidak ada ya. Kalau begitu saya akhiri saja. Cara menghilangkan maksiat mata ya dikekang. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, innallaha ja'ala mir'atal qalbi basar. Apabila seorang hamba mampu mengekang penglihatan matanya yang suka jelalatan, ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu, maka hati ini nanti akan mudah untuk mengendalikan dan mengekang syahwat serta ambisi-ambisi buruknya. Wa idza atlaqal qalbu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Kalau seorang hamba tidak bisa menjaga pandangannya, ya hati juga akan susah mengekang syahwat. Sebentar, malas ibadah, tidak mesti karena gangguan jin. Ya, ambil cambuk untuk mencambuk dirinya sendiri, harus dipaksa. Metode pendidikan kami ketika dulu di pesantren adalah dengan paksaan. Ketika telah dipaksa, tidak bisa memaksa diri sendiri, dipaksa orang lain. Nah, zaman saya masih boleh pakai rotan, sekarang tidak boleh lagi. Dengan dirotan, disabet, dipraktekkan. Ini dengan dipaksa. Yang tidak bisa mengunyah, umur 5 tahun tidak bisa mengunyah dan dibawa dokter kalau tidak kenapa-napa dan semuanya normal, coba Bapak rukyah, pegang ubun-ubunnya, nanti baca surat Hud, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabb, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini untuk Bapak Eza Mahendra ya. Itu tadi ayatnya. Malas ibadah, apakah ada gangguan jin? Jin korin, Bu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jangan dimaksa. Suami saya susah sekali untuk menjauhi kemaksiatan. Bukan dibacakan, tapi dengan didakwahi. Ibu ajak, Bu Fauziah, ibu ajak suaminya, ya, berikan suri tauladan lah untuk suaminya, untuk suami ibu. Dan ingat, ya, dukungan istri, doa untuk suami, insya Allah Allah akan kabulkan. Ibu banyak-banyak sedekah, minta doa ke fakir miskin, minta doa ke para anak yatim piatu, minta doa juga kepada para alim ulama. Nah, ibu juga harus bisa menjaga diri sendiri supaya nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan merubah kehidupan ibu kepada kehidupan yang lebih tentram dan bahagia dengan hijrah mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanker payudara yang sudah luka bisa juga dengan pengobatan ini. Semua bisa dengan ruqyah syar'iyah, karena ruqyah syar'iyah adalah metode pengobatan pembuka bagi setiap mukmin untuk setelahnya diobati dengan berbagai macam pengobatan-pengobatan yang lainnya. Pendarahan apa ini? Saya tidak tahu. Ulfatun nisroh. Tidak jelas pertanyaannya. Pendarahan apa bisa diobati dengan ramuan itu? Ya, kalau pendarahan yang ada di rahim, itu kita obati biasanya menggunakan abkar namanya. Itu sekar malam. Rina Van Destra. Ada teman saya mengamalkan ilmu dari Jabar, tapi sekarang dia jadi kayak anak yang terganggu. Ya, amalan-amalan yang tidak jelas dari mana sumbernya, itu nanti akan mengundang jin untuk merasuk serta membuat seseorang itu bebal dan bahkan jadi gila. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi amalan-amalan untuk menggapai suatu kedikdayaan,
Ini perlu hati-hati. Cara pengobatannya ya harus dikarantina kalau semacam ini karena sudah terganggu jiwa dan mentalnya. Sarankan kepada temannya Bu Rina itu atau keluarganya disuruh mandikan setiap sepertiga malam. Kalau bisa menggunakan air embun atau air hujan, karena sekarang kan lagi sering hujan, tampung air hujannya dan dimandikan dengan air hujan. Serta didetok gitu dengan menggunakan jus apel serta 5 sendok makan minyak zaitun yang sudah diruqyah. Hana, ibu saya rajin ibadah tapi perilakunya seperti orang kena gangguan jiwa. Amarahnya itu gimana ya Pak? Ibu saya banyak musuhnya, banyak hal-hal aneh yang saya alami juga. Nah, tentunya ketika ibadah sudah betul-betul diikhlaskan dan dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah sesuai seperti yang dituntunkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, perilaku yang lurus. Ya, kalaupun seperti itu, maka yang perlu dipertanyakan adalah hatinya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika ada seseorang yang bertanya juga kepada beliau, wahai Syekhul Islam, aku ini sudah beribadah, ya, walam ajid insyirahan fi sadri. Tapi ketika aku ibadah, kenapa ibadah ini tidak aku dapati bisa melapangkan hatiku sendiri? Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kalau kamu beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, walam tajid insyirahan fi sadrika, tidak menemukan ketenangan dan kelapangan di hatimu, fattahimhu, maka curigailah hatimu, curigailah ibadahmu. Ya. Karena Allah belum kamu beribadah dan belum menemukan itu semua, ya, fa inna amalaka madkhul, maka berarti amalanmu cacat. Entah cacat dalam hal niatnya, entah cacat dalam tata caranya, ya, atau cacat karena ada sesuatu yang ikut, yaitu noda-noda syirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ad. Untuk pemesanan herbal nanti akan saya kasih tahu. Umur anak kecil ya, 1,5 bulan yang diruqyah rumahnya. Perdengarkan selalu surat Al-Baqarah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yafirru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah." Setan akan kabur dari rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, habis itu ruqyah anaknya, pegang ubun-ubunnya, bacakan ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kalau kanker payudara kebanyakannya timbul karena rasa cemburu yang tidak sehat. Terutama wanita, rasa cemburu yang terlalu parah ke suami terutama. Mana ini? Untuk kanker serviks, Bu Dewita Shop Banyumas, kanker serviks stadium 3, ya, itu juga bisa menggunakan kantas. Ya, kantas. Atau menggunakan ramuan yang tadi sudah kita bahas di awal. Wajah berubah-ubah, wes ruqyah aja itu Mbak, ya, diruqyah saja. Ya sudah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan siap-siap, ya. Nanti akan ada acara lagi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, walaupun banyak kendala, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, untuk ayat-ayatnya, insya Allah akan saya tulis di kolom komentar.